Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya minta maaf, akan mencoba mempresentasikan tentang budaya positif ada kaitannya dengan PMM, yaitu Platform Merdeka Mengajar. Saya mengambil yaitu budaya positif. Apa yang disebut dengan budaya positif, yaitu refleksi dan pemahaman antara model 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Ini sama dengan PMM, UCGP juga sama. Koneksi antara materi 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 nilai dan peran guru penggerak, kemudian 1.3 isi guru penggerak, kemudian 1.4 budaya positif. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, maka kita mengetahui seorang guru harus bertindak seorang penuntun kepada murid, sehingga seorang guru haruslah memahami nilai-nilai yang dimilikinya serta dapat menjalankan perannya baik kepada murid-muridnya maupun kepada guru-guru yang lainnya yang ada di sekolah. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai apa yang terkandung bagi guru penggerak atau guru yang ada di sekolah? Yang pertama yaitu berpihak kepada murid atau berhamba. Maksud berhamba di sini bukan menyembah kepada murid. Yang kedua yaitu inovatif, memberikan terobosan-terobosan baru atau cara-cara baru. Tidak hanya itu saja, tidak monoton, tapi ada perubahan. Kemudian ada kolaboratif, yaitu kolaboratif dengan rekan-rekan baik teman sejawat maupun dengan guru-guru dari luar. Kemudian ada reflektif. Reflektif adalah cara membaca diri kita sampai sejauh mana kita menerapkan pendidikan kepada siswa kita. Kemudian 5 mandiri. Mandiri di sini kita bisa menggunakan teknologi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Jadi tidak hanya menggunakan papan tulis dan juga whiteboard saja, tapi kita bisa menggunakan dengan teknologi digital. Peran guru penggerak di sini yaitu 1. Pemimpin pembelajaran, 2. Kemudian coach bagi guru yang lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Di sini selain daripada saya sebagai guru penggerak mungkin bisa mengajak para ibu bapak guru untuk yuk kita mencoba untuk merubah mindset kita atau mindset kita agar kita berubah dari asalnya seperti ini di zona aman menjadi atau di zona nyaman menjadi ke zona yang lebih mungkin menantang bagi kita. Kemudian apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visi di sini yaitu visi kelas maupun visi sekolah yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi tersebut akan tercipta bila terukur, sistematis dan terencana. Oleh karena itu perlu suatu rencana yang disebut dengan tahapan yang bernama bagja. Jadi guru teh tidak aya bagja. Namun aya bagja teh yaitu buat pertanyaan utama. Kemudian ambil pelajaran dari apa yang telah kita laksanakan sebelumnya. Kemudian gali mimpi anak kita, mau dibawa kemana siswa kita. Kemudian jabarkan rencana. Kita menjabarkan rencana itu melalui visi dan misi. Kemudian atur eksekusi, kita laksanakan dan kita perbuat. Kemudian apa sih budaya positif? Nah ini budaya positif merupakan kebiasaan positif di sekolah, terlihat dari tahapan bagja yang dibuat oleh seluruh warga sekolah dan stakeholder yang terkait. Rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran di sekolah akan timbul jiwa budaya positif jika sudah menjadi kebiasaan. Selain itu, budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses mereka dirinya sebagai mereka menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini mungkin untuk budaya positif ada yang namanya tata tertib kalau di luarnya,
di dalam kelasnya, yaitu adanya yang namanya kesepakatan kelas. Kebetulan untuk siswa kelas 6 sudah mulai mencoba membuat kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas? Yaitu sama dengan visi dan visi yang memiliki tujuan sampai sejauh mana siswa bisa menaati peraturan-peraturan yang ada di kelas maupun di sekolah. Kemudian konsep-konsep yang telah saya pelajari dari modul 1.4 dari budaya positif, yaitu disiplin positif, kemudian teori kontrol guru. Teori kontrol guru di sini tidak ada yang namanya menghukum ya, tapi yang ada hanyalah mungkin memberikan arahan kepada siswa agar menjadi pelajaran. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Hukuman di sini hanya memberikan motivasi bagi siswa. Kemudian 4 kebutuhan dasar manusia, 5 keyakinan kelas, 6 restitusi, 7 segitiga restitusi. Nah, ini kesimpulan keterkaitan antara materi antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan tujuan pendidikan, yaitu menuntut sekolah segala program yang ada pada anak agar selamat dan bahagia. Kemudian nilai dan peran guru penggerak adalah nilai berpihak pada murid, peran itu mewujudkan kemungkinan murid. Paradigma A yaitu inquiry alternatif, tahapan belajar untuk mewujudkan kemungkinan murid. Kemudian ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Yaitu langkah-langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika kalau ada anak yang salah, jadi tidak langsung, hey, mana salah, hey, kamu salah, tapi bertanya dulu kenapa kamu salah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu bisa terlambat? Apa kendalanya? Kemudian menyadarkan keyakinan. Ketika kita sudah memberikan keyakinan, yaitu memberikan dorongan atau motivasi kepada anak, kamu harus lebih baik di hari-hari berikutnya. Jadi jangan memberikan down kepada siswa. Kemudian budaya positif dengan segitiga restitusi berkaitan, yaitu menciptakan lingkungan yang baik dan aman untuk kelancaran proses pembelajaran serta selalu menampakkan hal-hal positif bagi siswa. Kemudian bagi segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin itu paparan dari budaya positif. Mudah-mudahan Anda manfaat yang bisa penting dipetik dari hasil budaya positif tersebut. Apabila ada pertanyaan boleh. Ya. Jadi tidak langsung menyalahkannya. Ya. Tapi juga pertanyaan. Ya. Mungkin itu Bu, Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan.